وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Kita mulai kajian kita pertemuan yang ketiga dalam kajian kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan dengan mentashih memperbaharui niat kita kembali. Kita berharap dengan kajian ini kita diberikan Allah taufik dan hidayahnya, diberikan pencerahan dengan melihat sirah atau beberapa cuplikan dari kehidupan seorang Hujjatul Islam, seorang imam besar Abu Hamid Al-Ghazali dalam melihat dan menyikapi berbagai perbedaan mazhab dan pola pikir di masa itu, sehingga beliau bisa menemukan sebuah ketenangan, ya. Dan untuk pertemuan ketiga ini, karena kita memang pada awalnya ingin menyelesaikan ini dalam 8 pertemuan rencana kita, ya, maka kita tidak akan membuka ruang yang terlalu luas nanti untuk diskusi. Sebagaimana pertemuan yang kedua memang bagus dan cukup hangat, tetapi kita jadinya agak lamban untuk membahas kitab. Jadi untuk pertemuan yang ketiga ini saya mohon izin kita tidak terlalu banyak nanti membuka ruang untuk dialog. Kalaupun iya, kita akan fokus saja kepada pembahasan dalam kitab ini. Adapun hal-hal yang barangkali agak jauh dari tema kitab, kita tetap berikan ruang penanti barangkali ketika sudah mau mendekati akhir dari kajian ini. Jadi saya berharap kepada semua anggota untuk fokus dulu kita kepada inti dari pembahasan kitab. Kita hanya akan menyampaikan isi kitab dan menerjemahkan serta memberikan penjelasan syarah seperlunya. Nanti mana-mana yang perlu untuk kita dalami, kita diskusikan, kita mudzakarahkan, nanti kita akan berikan ruang tersendiri untuk itu insyaallah. Baik. Di dalam kitab ini sudah sampai di halaman 80 berapa ini? 83 ya, 83. Ini kan kita halaman ini kenapa banyak? Karena memang dia memasukkan juga pengantar dari pentahqiqnya. Sebenarnya ini kan masih di awal-awal kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Madakhilu as-safsatah. Nah, ini di dalam kitab sepertinya ada yang tertinggal itu hurufnya. Bukan as-saftah ya, tapi as-safsatah. Ya, ada yang tinggal sinnya setelah huruf fa itu. Mohon diperbaiki. Madakhil as-safsatah wajahdu al-ulumi. Madakhil ini jamak daripada madkhal yang berarti pintu gerbang. As-safsatah ini dari bahasa Yunani yang ketika diarabkan dia bermakna kegemaran untuk mendebat sesuatu, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi hanya untuk meruntuhkan sebuah pendapat. Jadi ada semacam kecenderungan dari sebagian orang karena dia diberikan kemampuan dalam berdebat, dalam beretorika, bersilat lidah, sehingga sesuatu yang sebenarnya sudah paten pun itu sengaja diperdebatkan kembali, semata-mata ingin berdebat saja. Jadi tidak ada niat untuk mencari mana yang hak, mana yang benar, mana yang memiliki argumentasi yang kuat. Tidak itu tujuannya.
semata-mata untuk memperdebatkan sesuatu saja. Ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno, ya, dan inilah yang sebenarnya ditentang oleh Sokrat dan muridnya Plato, ya. Ada kelompok di masa itu yang sukanya hanya mendebat saja, ya, berdebat saja sukanya. Ya, ini sudah menjadi satu tren bahwa seseorang itu dikatakan dia cerdas dan dia unggul ketika dia bisa mendebat sesuatu sampai hal itu terlihat lemah, padahal dia sudah kuat. Nah, itu. Ini lebih kepada permainan retorika, logika-logika yang kadang diputarbalikkan, dan juga kepandaian dalam bersilat lidah begitu. Dan ini mungkin juga masih ada sekarang seperti itu, as-safsatah ini. Orangnya sufsatai, jamaknya sufsataiyun. Maka kalau kita melihat ada orang-orang tertentu yang sukanya berdebat saja, tidak mencari yang benar, ya berarti itu sufsatai namanya, sufsatai. Madakhil, pintu gerbang menuju safsatah, ya, tadi kita katakan kegemaran, sukanya hanya berdebat saja. Wajahdu al-ulum, jahdu itu mengingkari, al-ulum ilmu. Kita masuk, dan perlu diberikan catatan bahwa sebenarnya judul-judul dari subtema ini bukan dari Al-Ghazali. Ini lebih bantuan atau buatan dari pentahqiq. Al-Ghazali tidak membuat judul seperti ini. Ada ini memang biasa dilakukan oleh para pentahqiq, memudahkan bagi pembaca untuk melihat apa tema besar yang sedang dibahas dalam beberapa halaman tertentu. Summa fattashtu an ulumi fawajadtu nafsi 'atilan min ilmin mawsufin bihadhihi as-sifati illa fil hissiyati wad-daruriyati. Kemudian saya memeriksa, fattasha yufattishu, memeriksa, an ulumi, ilmu-ilmu saya, fawajadtu nafsi, maka saya mendapati diri saya atilan. Atil kalau sekarang diartikan dengan menganggur, ya, tidak berfungsi. Itu arti sekarang. Tapi di sini kita artikan dengan saya mendapatkan diri saya tidak memiliki, ya, ilmu yang disifati dengan sifat ini. Kita ingat kembali pertemuan yang terakhir bahwa Al-Ghazali itu meyakini bahwa kapan sebuah ilmu dapat dipegang, dapat dijadikan sebagai pijakan, sebagai acuan, ketika ilmu itu, ya, la yaqbal asyak, tidak menerima keraguan, ya, ilmu yang sampai ke tahap yakin begitu. Nah, beliau kemudian melihat ke dalam dirinya, ilmu-ilmu yang dimilikinya. Apakah ilmu-ilmu yang dimilikinya sudah sampai ke tahap itu? Dan beliau secara jujur mengatakan bahwa ternyata saya melihat ilmu-ilmu saya itu tidak sampai ke tahap itu. Tidak bersifatkan seperti itu, tidak bersifatkan keyakinan begitu. Kecuali dalam hal-hal yang hissi. Hissi itu berarti yang indrawi, yang tampak langsung di mata, yang terdengar oleh telinga, yang dapat diraba oleh kulit. Nah, itu baru yang dapat dicium. Pokoknya yang 5 indera itulah, itu baru yang dapat dikatakan sebagai hal yang diyakini. Oh, kenapa yakin bahwa matahari itu terang, ya? Kan nampak oleh mata. Kenapa yakin bahwa suara burung itu merdu, ya, karena terdengar oleh telinga. Kenapa yakin kalau api itu panas, ya, karena memang langsung terasa, kan begitu. Hanya itu yang dapat dikatakan sebagai ilmu yang sampai ke tahap yakin. Dan juga al-daruriyat. Al-daruriyat ini ilmu yang sudah pasti, ya, yang katakan sudah aksiomatik begitu. Ya, seperti ilmu matematika lah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini kan tidak lagi perlu diragukan. Atau 4 dikurang 2 sama dengan 2. Itu kan adalah bersifat pasti. 2 ini cuman kata Ghazali yang bisa dikatakan sebagai ilmu yang dapat dikatakan ilmu yang bersifatkan yakin. Hissi, yang dari indera, penglihatan, pendengaran.
juga peraba, juga mungkin perasa, yang indera pokoknya, dan juga ad-daruri yang sudah pasti sifatnya, yang itu siapapun akan menerima hal itu, akan mengakuinya. Ya tadi itu seperti hal-hal yang bersifat matematik begitu ya, tambah, pengurangan, perkalian dan sebagainya. Fakultu, maka saya berkata pada diri sendiri, al-an ba'da husuli al-ya'si la matma'a fi iktibasi al-mushkilati illa minal jaliyati. Sekarang kata beliau, setelah terjadinya keputusasaan, artinya putus asa beliau dari ilmu yang beliau miliki, ternyata tidak ada yang bisa sampai kepada hal yang yakin begitu. Yang ada itu hanya dua saja tadi yang bisa dikatakan sebagai hal yang diyakini, ya hissi yang dapat dilihat, dapat didengar, dapat dirasa, dan daruri yang memang itu sesuatu yang sudah pasti adanya, logik ya gitu ya, yang semua orang pasti akan menerimanya. Maka kata beliau, la matma'a, tidak ada lagi harapan fiktibasil muskilat, untuk mendapatkan atau untuk mengutip muskilat itu, ya katakan hal-hal yang dimuskili, hal-hal yang problem begitu, illa minal jaliyat, kecuali dari hal yang bersifat terang benderang. Wahia, ada dua al-jaliyat itu. Pertama al-hissiyat, tadi itu yang indrawi, wa daruriyat, dan yang bersifat daruri, pasti. Fala budda min ihkamiha awalan, maka mestilah untuk mengokohkan dulu yang dua ini, hissi, indrawi, dan daruri, hal yang pasti. Berarti kalau kita coba analisa, hissi itu kan dari 5 indera yang kita miliki, oleh yang manusia miliki: penglihatan, pendengaran, kulit ya yang merasa, kemudian penciuman, hidung, lalu pengecap ya, lidah. Itu yang 5 indera kan. Kemudian daruri itu kan bersifat berarti akal ya, akal pikiran. Seperti tadi itu penambahan, pengurangan, itu kan tidak ada lagi meragukan itu. Nah, ini harus dulu dikokohkan kata Al-Ghazali, li atayaqana, agar saya bisa yakin, anna thiqati bil mahsusat, bahwa kepercayaan saya atau trust saya terhadap al-mahsusat yang dapat dirasa, yang dari indera tadi yang 5 itu, wa amani minal ghalat fi daruriyat, dan rasa aman saya dari kesalahan dalam hal yang daruri, dalam hal yang sudah pasti, yang logik tadi itu, dari akal pikiran itu, min jinsi amani alladzi kana min qablu fit taqlidiyat. Ini sama dengan rasa amanku yang sebelumnya saya rasakan dalam hal yang saya taklidi. Kita kembali lagi lihat ke belakang atau pertemuan yang sebelumnya, bahwa kan beliau mengatakan pada mulanya beliau kan begitu percaya dengan segala hal ya, dalam fatrah, dalam fase taklid, berarti ya kata si fulan begini ya terima saja kan begitu, tanpa ada merasa perlu untuk dikaji ulang. Tapi kemudian kan beliau merasa bahwa itu semuanya perlu untuk dikeragui lagi. Nah, sekarang ketika beliau sudah mulai menggali, mencari, dan berpikir lebih jauh, ternyata hanya 2 yang bisa dikatakan sebagai ilmu yang yakin. Pertama mahsusat, yang kedua daruriyat. Nah, pertanyaannya, apakah betul mahsusat ini dapat dipercaya 100%? Juga daruriyat. Jangan-jangan nanti ternyata ada lagi kelemahannya. Seperti halnya beliau pada mulanya meyakini hal yang ditaklidkan, tapi kemudian ternyata nampak kelemahan dan kerapuhannya. Jadi kata beliau, saya mesti mencari atau mengokohkan dulu, meyakinkan dulu bahwa kepercayaan saya, trust saya terhadap yang dapat dirasa, yang dapat diindrawi, dan juga yang bersifat daruri, itu sama kekuatannya dengan ketika saya dulu percaya kepada yang saya taklidkan, yang saya percaya, yang saya ambil dari orang lain tanpa dikaji dulu. Nah, intinya beliau khawatir jangan-jangan ternyata al-hissi pun,
yang indrawi pun juga yang daruri saja, yang daruri pun juga ternyata tidak beda dengan taqlidiyat begitu. Juga tidak dapat dipercaya. Nah, ini yang beliau khawatirkan. Jadi intinya beliau ingin mengokohkan dulu apakah rasa percaya beliau terhadap yang mahsusat, yang diindrakan, yang diindrawi ya, dari 5 itu, dan juga rasa aman beliau dari kesalahan dalam hal yang daruri itu sama dengan rasa aman beliau dulu ketika beliau terlalu berpegang kepada taklid. Wa min jinsi amani aktsaril khalqi fin nazariyat, dan juga sama dengan rasa aman kebanyakan orang dalam hal yang nazari, hal yang dianalisa. Kan banyak orang yang sangat percaya kepada hasil analisa, hasil pemikiran, hasil penelitian, berbagai teori, kan begitu. Ada orang yang terlalu yakin dengan teori A pasti benar, B, setiap namanya teori langsung dikatakan sebagai hal yang sudah pasti benar, padahal itu kan baru teori sifatnya. Ada sebagian begitu orang kan. Am huwa amanun muhaqqaq la ghadra fihi wala ghailah, ataukah itu rasa aman yang tidak ada lagi mengandung penipuan. Nah, ya, ghadara itu penipuan, wala ghailata, ghailah itu akibat yang negatif ya. Tapi di sini dikatakan di dalam footnote-nya itu, di dalam beberapa naskah itu menggunakan kata ghayah atau tujuan. Tapi kata di dalam matannya digunakan kata ghailah. Ghailah itu sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, fa aqbaltu, halaman 84 itu, fa aqbaltu bi jiddin balighin ata'ammalu fil mahsusati wad daruriyat. Fa aqbaltu, maka saya pun kemudian menghadapkan diri, ya, fokus, bijiddin baligh, dengan kesungguhan yang luar biasa. Ata'ammal, saya coba untuk analisa, saya pikirkan, saya renungkan, fil mahsusat, dalam hal yang bersifat indrawi, wad daruriyat, dan juga dalam hal yang bersifat pasti tadi itu, daruriyat, ya, matematis itulah. Wa anzur, dan saya pun mencoba untuk mengkaji, hal yumkinuni an usyakkika nafsi fiha, apakah saya bisa untuk membuat diri saya ragu dalam hal itu? Apakah masih ada ruang untuk keraguan dalam hal yang mahsusat, yang indrawi, dan juga daruriyat, yang sudah pasti itu secara logika? Fantaha bi tulut tasyakkuk, maka akhirnya ini merupakan konklusi dari apa yang telah beliau pikirkan. Fantahabi, maka saya akhirnya sampai kepada kesimpulan setelah panjang melemparkan berbagai keraguan, illa alam tasmah nafsi, bahwa saya tidak boleh, diri saya tidak akan menerima bitaslimil aman, untuk merasa aman, merasa nyaman dulu, fil mahsusati aidan, dalam hal yang diindra pun juga. Artinya ini satu metode yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa dalam segala hal kita harus meletakkan atau memberikan ruang keraguan. Ya, walaupun keraguan di sini tidak berarti skeptis ya. Ada satu aliran dalam filsafat skeptisme begitu. Dan juga begitu, tetapi jangan terlalu langsung percaya. Jangan terlalu menerima secara apa adanya. Perlu ada ruang-ruang untuk keraguan. Oh, ini mungkin bisa jadi salah. Bisa jadi mungkin ada yang lebih baik, yang lebih kuat daripada itu. Nah, beliau ternyata juga tidak langsung percaya kepada kekuatan dari al-mahsusat, yang indrawi itu, yang dilihat, yang didengar, yang dirasa dan sebagainya. Juga pada hal yang daruriyat, akal pun juga beliau masih meletakkan sisi ruang keraguan di dalam itu. Nah, jadi ternyata setelah beliau lama berpikir, menganalisa, mengkaji, beliau kemudian sampai pada kesimpulan bahwa dirinya tidak boleh merasa aman, bahkan pun dalam hal yang mahsusat, yang indrawi itu. Wa akhadha tatasili syakki fiha, dan bahkan mulailah nampak keraguan di dalam mahsusat itu.
Watakul, dia berkata, dia di sini marjanya kepada diri ya, nafs yaitu. Jadi beliau sekarang sedang dalam kondisi berdialog dengan dirinya sendiri begitu. Min aina thiqatu bil mahsusat? Dari mana kita bisa percaya dengan mahsusat, dengan hal-hal yang diindrawi itu? Wa aqwaha hasatul basar. Nah, coba dari 5 indera itu mana yang paling kuat? Kan penglihatan, kata beliau. Penglihatan yang paling kuat, yang ketika dilihat langsung ketahuan, oh ini terang, ini gelap, ini indah, ini tidak indah, ini cantik, ini jelek, kan begitu. Ini yang paling kuat adalah hasatul basar, indera penglihatan. Ini yang paling kuat. Nah, dari mana kita bisa percaya 100% kepada indera penglihatan ini? Wahya tanzur ila zilli fatarahu waqifan ghaira mutaharrik. Coba perhatikan. Penglihatan atau mata melihat bayangan, kan dilihatnya bayangan itu tenang saja, berhenti, tidak bergerak. Wa tahkum binafil harakah, dan penglihatan secara zahir itu memutuskan atau menganggap bahwa bayangan tidak bergerak. Dia waqif, dia tenang, dia berhenti, ghairu mutaharrik, tidak bergerak, dan juga tidak ada apapun harakah, ya, pergerakan. Ini yang dilihat oleh mata. Ketika melihat bayangan, dilihatnya tenang, gitu. Summa bitajribah wal musyahadah, tapi kemudian dengan pengalaman dan dengan musyahadah, menyaksikan langsung lebih dekat, ba'da sa'ah, setelah beberapa saat setelah itu, ta'rif, dia pun tahu diri, maksudnya gitu, annahu mutaharrik, bahwa sesungguhnya bayangan dia bergerak. Nah, gitu. Wa annahu lam yataharrak daf'atan wahidah baghtah, tetapi pergerakannya tidak langsung sekaligus, sehingga dia tidak tertangkap oleh mata. Nah, ini intinya. Mata secara sekilas melihat bayangan itu kan diam, tak bergerak. Tapi sebenarnya ketika diteliti lagi lebih jauh, diamati lebih seksama, dia bergerak sesungguhnya. Hanya saja pergerakannya tidak sekaligus, tidak langsung, tidak tiba-tiba. Nah, inilah yang membuat mata tertipu. Nah, gitu intinya. Bal ala tadriji dzarratan dzarrah. Bahkan, tetapi maksudnya gitu, pergerakan bayangan itu kan secara berangsur-angsur, dzarratan dzarrah, seatom demi seatom, hatta lam yakun lahu halatu wukuf, sampai seakan-akan, sampai sebenarnya kata beliau tidak ada bayangan itu yang diam saja, gitu. Nah, ini diantara bukti bahwa ternyata hasatul basar, indera mata pun tidak dapat dipercaya 100%. Juga tertipu ternyata. Nah, itu ketika dia melihat bayangan itu seakan-akan berhenti, diam, tapi dia sesungguhnya sedang bergerak, tapi tidak tertangkap oleh mata. Wa tanzuru ilal kaukab fatarahu saghiran fi miqdari dinar. Dan juga coba ketika mata melihat ke bintang-bintang di langit, kan dilihatnya kecil. Mata melihatnya kecil. Bahkan hanya sebesar dinar atau uang logam gitu, atau lebih kecil lagi daripada itu yang dilihat oleh mata. Jadi mata melihat bahwa bintang-bintang di langit itu kecil. Summal adillah al-handasiyah tadullu ala annahu akbar minal ardi fil miqdar. Tetapi kemudian bukti-bukti dari ilmu handasah, engineer begitu, menunjukkan bahwa sesungguhnya bintang-bintang itu lebih besar daripada bumi. Dan kita yang pernah membaca atau yang belajar ilmu kosmologi kan tahu itu kan sangat besar, luar biasa besarnya bintang-bintang itu. Ada yang sebesar matahari, bahkan lebih besar daripada itu kan. Tapi mata melihatnya kecil. Nah, ini tandanya kata Al-Ghazali, mata pun juga tidak bisa dipercaya 100%. Nah, gitu. Hadza wa amsaluhu minal mahsusati yahkumu fiha hakimul hissi bi ahkamihi. Inilah dan juga hal-hal yang sama, hal-hal yang serupa dari bidang al-mahsusat indrawi itu,
yahkumu fiha hakimul hissi bi ahkamihi. Ya, indra memberikan hukum tersendiri. Indra mata, indra telinga memberikan satu kesimpulan sendiri. Tapi wa yukadzibuhu hakimul aqli. Tapi kemudian hakim atau katakan penguasa akal, ya akal sendiri begitu, itu mendustakannya. Ketika mata melihat dan memutuskan, ya kalau kita coba analogikan mata sebagai seorang hakim begitu, dia memutuskan bahwa bintang itu kecil. Itu kata mata. Tapi itu kemudian dikatakan bohong oleh akal. Katakan juga akal juga sebagai hakim. Kata akal tidak, mana mungkin bintang itu kecil. Itu kan kata engkau wahai mata. Engkau yang tidak bisa melihat secara lebih dekat. Tapi akal dengan berbagai teori yang dikembangkannya, berbagai argumentasinya mengatakan bahwa bintang itu jauh lebih besar daripada bumi. Ya kan begitu. Di sini berarti mana yang lebih kuat? Lebih kuat akal. Berarti nampak lemah dan rapuhnya hukum-hukum yang dihasilkan oleh indra, ya, mata kah, telinga kah, dan sebagainya. Jadi wa yukadzibuhu hakimul aqli, didustakan oleh hakim akal, ya, oleh logika, oleh hukum dari akal. Wa yukhawwinuhu takdziban la sabila ila mudafa'ati. Dan dikatakan akal mengatakan bahwa mata itu berbohong, dan tidak ada cara bagi mata untuk menolak hukum itu, karena memang mata terbatas kemampuannya. Ya, dia hanya melihat bintang itu kecil, mau diapakan lagi. Tapi akal yang lebih kuat dan lebih luas jangkauannya, cakrawalannya, mengatakan bahwa hukum dari mata itu salah. Nah, dan bohong begitu. Fakultu, nah ini kemudian ini yang Al-Ghazali sampai kepada sebuah keputusan. Saya berkata, ya, fakultu qad batalat as-siqatu bil mahsusati aidan. Dengan begitu ternyata batallah atau menjadi gugurlah rasa percaya kepada al-mahsusat, kepada yang dilihat, yang didengar dan sebagainya. Ternyata juga rapuh. Nah, itu. Tadi beliau memulai dengan inilah yang tinggal lagi yang bisa dipercaya, yang bisa diyakini, al-mahsusat dan ad-daruriyat, yang dapat dilihat, didengar dan sebagainya, yang indrawi itu, dengan daruriyat, hukum-hukum akal. Ternyata ketika beliau mencoba lebih teliti lagi, tidak juga bisa kita percaya 100% dengan hukum-hukum dari al-mahsusat itu. Nah, qad batalat as-siqatu bil mahsusati aidan. Ternyata juga gugurlah rasa percaya terhadap yang al-mahsusat, yang indrawi itu. Fala'allahu la thiqata illa bil aqliyat allati hiya minal awwaliyat. Nah, apalagi yang tersisa? Nazariyat lagi tersisa. Hukum akal lagi yang tersisa. Maka kata beliau, mana tahu, atau semoga saja tidak ada lagi rasa percaya kecuali pada al-aqliyat, pada dunia akal, hukum-hukum logika, allati hiya minal awwaliyat, yang termasuk dari hukum-hukum yang sudah baku, ya, hukum-hukum pertama begitu. Kaqaulina, seperti kita mengatakan al-asyratu aktsar minas salasa, 10 itu lebih banyak daripada 3. Itu kan hukum akal, logika, itu semua orang pasti menerima. Tidak ada pula yang akan membantah itu. Kalau ada yang membantah itu berarti dipertanyakan kesehatan akalnya. Wan nafyu wal isbatu la yajtami'ani fi syai'il wahid. Penafian dan penetapan, nafi isbat itu tidak akan berkumpul dalam satu hal yang sama. Ya, sesuatu itu hanya ada dua pilihannya. Kalau tidak isbat berarti dia nafi, kan begitu. Kalau tidak positif berarti negatif, kan gitu. Nah, mungkin juga ada satu yang dua-duanya di sana ada, positif dan juga negatif. Nah, itu tidak mungkin. Itu hukum logika, hukum akal itu. Nah, tidak berkumpulnya dua hal yang bertentangan dalam saat yang sama. Itu hukum akal. Wa syai'ul wahidu la yakunu hadisan qadiman. Dan sesuatu tidak akan mungkin dia hadis dan juga qadim. Hadis di dalam ilmu kalam itu lawan daripada qadim, sesuatu yang diciptakan, ya, yang baru. Adapun qadim itu yang ya katakan penciptanya di sini. Atau
sesuatu itu maujudan wa ma'duman. Dia ada dan juga tidak ada. Ya mana mungkin? Asyai'u, sesuatu hanya dua kemungkinannya. Ada atau tidak ada. Tidak mungkin ada sesuatu itu yang dia ada dan juga tidak ada sekaligus. Itu mustahil secara logika. Ya, wajiban muhalan. Nah, dia wajib tapi juga muhal, mustahil. Nah, mungkin. Jadi, ini diantara hukum logika. Tidak berkumpulnya, tidak berhimpunnya dua hal yang bertentangan sekaligus. Nah, tidak bisa. Nah, sedikit saya mungkin berikan tambahan. Kita harus bisa membedakan dalam istilah mantik itu antara an-naqid dengan ad-did. An-naqid dengan ad-did. Nah, an-naqid itu kontradiktif, bertentangan, yang tidak akan mungkin dia berkumpul, berhimpun dalam satu hal di saat yang sama. Sementara ad-did itu lawan, dan lawan itu dia bisa saja berhimpun dalam saat yang sama. Nah, coba kita perhatikan antara putih dan hitam. Putih dan hitam, apakah ini termasuk bertentangan atau berlawanan? Putih dan hitam. Coba Rani lah kalau masih mengikuti. Semoga tidak ini Rani tidak tidur Rani ya. Putih dan hitam itu Rani termasuk kategorinya bertentangan atau berlawanan? Yang dibantulah, siapa tidak dibantu itu? Berlawanan. Coba, apa bedanya Rani antara bertentangan dengan berlawanan? Nah, bagus, ahsanti. Ya, kalau masih tujuh contohnya nggak bisa dipakai dua-duanya Rani. Berlawanan itu dia mungkin saja bertemu dan mungkin juga bisa terangkat kedua-duanya. Artinya pada benda, katakan kita bayangkan sebuah benda, dia mungkin saja tidak hitam dan tidak putih di saat yang sama. Dan mungkin saja dia berkumpul dua-duanya di sana. Nah, kapan benda dia yang dia tidak hitam dan tidak putih? Ya, dia merah misalnya. Ya, merah itu kan bukan hitam, enggak juga putih. Jadi dia bisa saja terangkat sekaligus dari dari sesuatu. Itu namanya berlawanan. Tapi yang namanya bertentangan tidak akan mungkin terangkat kedua-duanya. Mesti ada salah satunya. Contohnya tadi itu maujud atau ma'dum. Sesuatu kalau tidak maujud berarti ma'dum dia. Tidak mungkin dia ada tapi juga tidak ada sekaligus. Tidak bisa. Logika tidak menerima hal itu. Nah, di sini pentingnya kita belajar mantik. Ya, sedikit kita sampaikan juga bahwa terlepas dari perdebatan para ulama tentang hukum mempelajari mantik, tapi mantik ini sebenarnya menjadi barometer dan menjadi media untuk membuat kita berpikir lebih terarah, lebih runut, lebih tertata. Nah, karena orang tidak bisa bedakan antara berlawanan dengan bertentangan. Dia berbeda dua hal itu. Nah, berlawanan itu dia bisa berhimpun dan juga bisa terangkat sekaligus. Sementara bertentangan tidak bisa. Dia mesti ada salah satunya. Tidak bisa dua-duanya. Nah, jadi sesuatu itu dia mesti kalau tidak maujud ada atau ma'dum tidak ada. Tidak bisa dia maujud juga ma'dum juga. Juga tidak bisa tidak maujud dan juga ma'dum. Tidak bisa. Itu yang namanya bertentangan atau naqid. Ya, itu sedikit tambahan saja, beda antara an-naqid dengan ad-did. An-naqid bertentangan, ad-did itu berlawanan. Baik, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya, Al-Ghazali rahimahullah ta'ala setelah beliau mencoba berpikir lebih dalam, beliau menemukan bahwa ternyata tidak juga bisa dipercaya al-mahsusat. Itu ternyata
mata pun bisa salah. Dan kita juga bisa melihat itu dalam keseharian ketika kita misalnya memasukkan pulpen atau satu benda atau juga mungkin sendok ke dalam gelas berisi air, kan kelihatan di mata kita dia patah. Padahal akal mengatakan dia tidak patah. Tapi kata mata, kalau kita berpijak atau bersandar hanya kepada mata saja, kata mata, oh patah ternyata sendoknya atau pensilnya. Tapi untuk ada logika, ada akal yang mengatakan dia tidak patah. Itu hanyalah efek dari cahaya saja, kan begitu. Nah, jadi setelah Al-Ghazali merasa putus asa dari kekuatan al-mahsusat, bahwa itu pun juga ternyata bisa salah dan ternyata bisa dibohongkan oleh akal yang lebih kuat ternyata. Nah, jadi sekarang beliau mencoba untuk membayangkan satu dialog, mana tahu juga al-mahsusat yang indrawi itu yang tadi sudah dikatakan sebagai sesuatu yang lemah, yang rapuh, yang bisa saja berbohong, yang salah. Mungkin saja al-mahsusat akan berkata begini, bima ta'manu aw takunu thiqatuka bil aqliyat ka thiqatika bil mahsusat wa qad kunta wathiqan bi. Bagaimanakah engkau akan merasa aman? Anggap ini, mahsusat berkata kepada Al-Ghazali, kalau tadi engkau sudah menganggap aku tidak bisa dipercaya, ya aku lemah, aku rapuh, bagaimana engkau bisa aman terhadap al-aqliyat, logika-logika? Dari mana engkau bisa mengatakan bahwa kepercayaanmu kepada aqliyat itu lebih aman? Nah, padahal tadinya engkau kan percaya kepada aku, mahsusat. Kau tadi mengatakan bahwa ada dua yang dapat dipercaya, yaitu mahsusat, yang dilihat, yang didengar, dan juga al-aqliyat, al-badahiyat, al-daruriyat, yang pasti-pasti. Nah, ini kata mahsusat, bisa saja kepercayaanmu sekarang kepada aqliyat itu juga sama tadi dengan engkau percaya kepada aku, mahsusat. Artinya, engkau pun nanti juga akan kecewa, ternyata al-aqliyat juga tidak seperti yang kau duga kuat. Nah, gitu. Nah, tadi kan engkau menaruh trust kepada diriku, mahsusat. Tapi kemudian datanglah logika dan logika mengatakan aku salah, gitu. Aku berkata bahwa bintang itu kecil, tapi kata logika tidak, itu besar. Okelah. Nah, walaula hakimul aqli lakunta tastamirru ala tasdiki. Andaikan tidak ada logika, tidak ada intervensi dari akal, nah begitu, tentu engkau akan tetap percaya kepadaku, mahsusat. Artinya, andaikan tidak ada logika yang ikut campur yang meluruskan engkau akan mengatakan bahwa ternyata bintang itu memang kecil. Ya. Akan selamanya engkau mengatakan dia kecil. Kenapa engkau mengatakan itu besar, atau engkau mengatakan aku sebagai mahsusat ini bohong atau salah? Kan karena ada akal. Karena ada akal. Gitu. Nah, fala'alla wara'i idrakil aqli hakiman akhar. Maka sekarang ketika engkau terlalu percaya kepada akal, boleh jadi saja ternyata di balik itu ada lagi kekuatan yang lebih tinggi, yang lebih kuat, yang nanti mengatakan ternyata akal juga salah. Ini luar biasanya Al-Ghazali. Beliau membuat berbagai kemungkinan, berbagai iftiradat, gitu. Hal-hal yang bisa saja mungkin begini atau begini atau begini. Dia tidak langsung mengambil satu konklusi akhir, ya final, tidak. Nah, jadi semoga dapat dipahami ya. Jadi ketika Al-Ghazali sudah mulai kehilangan atau malah menggugurkan rasa percaya kepada mahsusat dengan tadi bukti bahwa ternyata mata bisa salah. Nah, beliau membayangkan bisa saja mahsusat ini berkata kepada dirinya, kepada Al-Ghazali gitu. Engkau tadi kan sangat ini kepada saya, sangat sikoh kepada saya, teras kepada saya. Tapi kemudian datang akal, engkau pun mengatakan aku salah, kan begitu. Nah, mana tahu
ternyata ada lagi satu kekuatan, satu media yang jauh lebih kuat daripada akal, sehingga yang sekarang engkau begitu percaya kepada akal, engkau juga akan kecewa. Oh, ternyata juga akal juga bisa salah. Karena tadi kan engkau juga teras kepada diri saya. Kan gitu kata Mas Ustaz. Nah, ini beliau mencoba membuat beberapa katakan semacam dialog begitu antara mahsus dengan akliyat. Kata beliau sebagai katakan apalah wasitnya lah begitu. Jadi fala'alla wara'i idrakil aqli hakimun akhar. Boleh jadi di balik kekuatan akal itu ada lagi kekuatan yang lain, ada lagi hakim yang lain. Idza tajalla kadzdzabal aqla fi hukmi. Kalau kekuatan itu muncul, dia juga mungkin akan mengatakan bahwa akal pun berbohong, akal pun tersalah, akal pun keliru dalam hukumnya. Kama tajalla hakimul aqli fakadzdzabal hissa fi hukmi. Sebagaimana tadi ketika hakim akal datang, dia pun mengatakan bahwa his atau indra ini salah. Nah, kan begitu. Dan itu sangat mungkin, sangat mungkin. Kita kan tidak tahu. Oh, kita mungkin sekarang bisa mengatakan manusia kan hanya punya itu, hanya punya indra dan punya akal, apalagi yang lain. Itu kan yang kita tahu. Tapi mana tahu saja betul. Kita kan yang punya, yang Allah berikan ruh ini, mungkin juga hukum ruh ini juga tidak kalah kuatnya dan mungkin lebih hebat daripada hukum akal. Wallahu a'lam. Nah, ini kan baru semacam hipotesa ini ya, iftiradat. Mana tahu saja di balik hukum akal ada lagi hukum yang jauh lebih kuat. Yang kalau dia muncul, dia akan mengatakan ternyata akal pun salah, gitu. Sebagaimana tadi akal juga mengatakan indra salah. Nah, itu. Wa adamu tajalli dzalikal idrak la yadullu ala istihalatihi. Dan tidak munculnya sekarang kekuatan itu, kekuatan yang tadi dianggap mungkin lebih hebat daripada akal, tapi sekarang tidak munculnya itu tidak menunjukkan dia mustahil. Nah, ketidakmunculan kekuatan itu tidak berarti dia itu mustahil adanya. Nah, ini bagus juga sebagai kaidah. Dan ini juga sering disampaikan para ulama kita. Adamul wujdani la ya'ni adamal wujudi. Adamul wujdani la ya'ni adamal wujudi. Ketidakmampuan kita mendapatkan sesuatu tidak berarti bahwa sesuatu itu tidak ada. Tidak didapatkannya sesuatu tidak berarti dia tidak ada. Semoga paham ini ya kaidah ini. Adamul wujudani la yadullu ala adamil wujud. Tidak didapatkannya sesuatu tidak berarti atau bukan berarti dia tidak ada. Kita hanya belum mendapatkan dia saja. Nah, ini juga perlu dalam banyak kajian-kajian fikih. Kita misalnya sedang mengkaji sebuah masalah. Hukum sesuatu. Hukum perbuatan A misalnya. Apakah perbuatan A ini haram ataukah halal? Atau kalau di beberapa pembahasan apakah ini sunnah atau bid'ah? Kita sudah mencari di berbagai ayat Al-Quran, berbagai dalil yang bisa untuk kita jadikan sebagai pijakan, juga di berbagai hadis, dan kita tidak mendapatkan hukum perbuatan ini katakan boleh dikerjakan. Nah, apakah dengan begitu kita langsung bisa mengatakan, oh berarti ini salah dilakukan, berarti ini haram, berarti ini bid'ah? Belum bisa. Kenapa? Kita belum mendapatkan dalilnya. Dan belum didapatkan dalil tidak berarti tidak ada dalil. Nah, gitu. Kita saja yang belum bisa menemukan dalilnya. Tidak berarti dia tidak ada. Nah, dan di sini kita perlu untuk menampakkan kerendahan hati kita dan mengatakan ana la a'rif la ajidu lahu dalilan. Saya tidak tahu. Saya belum menemukan dalilnya. Begitu. Jangan terlalu cepat mengatakan berarti haram, berarti bid'ah. Nah, ini
menjadi sifat harusnya bagi seorang pencari ilmu untuk tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan sebuah hukum selama pengkajiannya masih di awal-awal, masih belum seberapa gitu. Baik. Jadi adamu, yang bagus ini kalimat Al-Ghazali ini. Adamu tajalli dzalikal idraki la yadullu ala istihalatihi. Tidak munculnya kekuatan itu, kekuatan yang tadi kita katakan boleh jadi saja dia lebih kuat daripada akal, memang sekarang tidak nampak sama kita. Tidak munculnya kekuatan itu tidak berarti dia mustahil adanya. Nah, kita lanjutkan. Fatawaqqafat an-nafsu fi jawabi dzalika qalilan. Nah, ketika sudah diserang oleh mahsus, ya, katakan mahsus ini menyerang diri, mengatakan, kenapa engkau begitu percaya dengan akal? Tadi kan engkau percaya dengan diriku, kan gitu. Nah, akhirnya diri pun menjadi berhenti sejenak. Ya, bagi diri ini sebuah hal yang patut untuk direnungkan. Tidak bisa untuk diabaikan begitu saja. Ini bukan pertanyaan yang sembarangan. Iya juga ini. Jangan sampai nanti kita sudah terlanjur percaya kepada akal secara penuh, ternyata ada hukum lain atau ada hakim lain yang mengatakan, oh ternyata hukum akal juga salah. Kan begitu. Nah, wa ayyatu iskalaha bil manam. Ini bagus ini. Dan saya pun, kata Al-Ghazali, menemukan penguat dari apa yang tadi dilontarkan oleh mahsus itu dengan dunia mimpi. Al-Ghazali menemukan hal yang bisa menguatkan argumentasi dari mahsus, dari indrawi tadi yang menentang diri, yang terlalu percaya kepada akal, dari dunia mimpi. Bagaimana coba? Waqalat, dan dia berkata, sini dia ini kembali kepada mahsus, ya. Oh maaf, di sini bukan wa ayatu, bagusnya wa ayyadat iskalaha bin naum bil manami. Dan mahsusat itu pun kemudian menguatkan atau melengkapi iskal atau masalah yang dilemparkannya itu dengan dunia mimpi, dengan mimpi. Waqalat, dan dia berkata, ama taraka ta'taqidu fin naumi umuran. Coba perhatikan wahai Ghazali. Nah, anggaplah sekarang mahsusatnya berkata kepada Ghazali ini, wahai Ghazali, coba engkau renungkan. Ketika engkau bermimpi, bukankah engkau meyakini sesuatu? Katakan engkau yakin ketika itu engkau sedang berada di sebuah daerah. Kita merasakan hal itu. Tidakkah engkau meyakini dalam mimpi itu beberapa hal atau banyak hal? Katakan meyakini melakukan sesuatu atau diserang oleh sesuatu atau mengalami hal apapun lah pokoknya. Kan kita yakin ketika itu, di mimpi itu. Wa tatakhayyalu ahwalan, dan engkau menghayalkan berbagai kondisi. Ya, kondisi, katakan kondisi bahagia, kondisi senang. Kan begitu. Kadang-kadang kan juga kita tidak jarang mengalami itu. Karena saking gembira kita di mimpi itu, kita menangis, pas bangun juga masih ada tangisan itu. Atau kita sedang mimpi hal yang sedih. Sedih, berbagai hal lah. Sedih mungkin dapat musibah, kita menangis di mimpi itu, pas kita bangun, masih ada di mata itu, di air itu di mata kita. Berarti kan kita yakin di mimpi itu, kita sedang mengalami itu sesungguhnya. Kan begitu. Jadi, tidakkah engkau melihat bahwa engkau meyakini banyak hal ketika mimpi, juga menghayalkan banyak kondisi. Wa ta'taqidu laha thabatan wastiqrara, dan engkau meyakini itu semuanya pasti terjadi, itu semuanya asli begitu, hakikat, dia kokoh dan dia tetap. Wala tashukku fi tilkal halati fiha, dan kau tidak ragu, kita tidak ragu bahwa memang kita sedang merasakan itu, sedang merasakan musibah di mimpi itu, ya, atau merasakan kebahagiaan begitu. Summa tastayqiz, kemudian engkau pun terbangun. Fata'lam, barulah engkau sadar, annahu lam yakun li jami'i mutakhayyilatika wa mu'taqadatika aslun wa ta'il, bahwa ternyata apa yang tadi engkau yakini di mimpi itu, engkau khayalkan, itu semuanya tidak ada dasarnya sama sekali. Wah, luar biasa ini. Belum mengajak kita untuk mencoba berpikir. Dalam mimpi, kita meyakini kita sedang melakukan sesuatu. Kita sedang berada di sebuah tempat. Kita sedang merasakan kebahagiaan.
sedang merasakan kesedihan. Dan itu kadang masih terasa dampak dan bekasnya pas kita bangun. Kadang kita bangun dalam kondisi senyum begitu kan, sisa tadi mimpi bahagia, nggak tahu bahagia apa, mungkin bahagia mendapatkan rezeki nomplok begitu, atau kalau bagi yang masih yang ngejomblo kayak Rani ini, mimpinya mimpi menikah kan, pas bangun kan langsung senyum, terbawa emosi dari mimpi tadi itu. Nah, kita yakin itu terjadi sesungguhnya, dan kita menghayalkan banyak hal. Pas kita bangun, barulah kita sadar bahwa semua itu bohong belaka. Itu semuanya batil, semua tidak punya dasar, tidak punya pijakan gitu. Nah, ini bagus, ini terakhir. Fabima ta'manu an yakuna jami'u ma ta'taqiduhu fi yaqadhatika bihissin aw aqlin huwa haqqun bil idhafah ila halatika allati anta fiha. Dari mana engkau merasa aman, wahai Ghazali? Dari mana engkau bisa begitu merasa yakin bahwa kan sangat boleh jadi apa yang engkau yakini ketika engkau dalam kondisi terbangun, dalam kondisi normal, apa yang engkau yakini bahwa misalnya 1 tambah 1 adalah 2 gitu ya, 3 dikurang 3 adalah 0, itu kita yakini kan ketika kita bangun. Apa kata Mas Ustaz tadi itu kepada Ghazali? Dari mana engkau yakin engkau merasa aman? Kan boleh jadi saja apa yang engkau yakini ketika engkau terbangun itu dengan menggunakan indramu dan juga dengan akalmu, itu sesungguhnya memang iya benar, hak itu, tetapi haknya dalam konteks kondisi engkau sekarang. Artinya memang dia benar, 1 tambah 1 adalah 2, itu benar. Benarnya di kondisi sekarang di dunia ini benarnya. Memang benar bahwa matahari itu terang ketika kita melihat di siang hari, terang. Itu benar adanya. Bil idhafah ila halatika allati anta fiha. Benarnya itu ketika itu disandarkan atau dipahami dalam konteks sekarang yang engkau hadapi. Gitu. Lakin yumkin an tatra 'alaika halatun takunu nisbatuha ila yaqadhika nisbati yaqadhatika ila manamik. Tapi bisa jadi saja akan datang atau akan muncul kepadamu satu kondisi di mana korelasi kondisi yang kedua ini dengan kondisi bangunmu itu, atau hubungan kondisi yang kedua ini kondisi bangunmu itu sama persis dengan hubungan bangunmu dengan tidurmu. Wah, ini semoga dapat dipahami dengan baik. Saya nanti akan coba untuk jelaskan sebisa saya. Wa takunu yaqadhatuka nauman bil idhafati ilaiha. Dan ternyata bangunmu itu adalah tidur ketika dibandingkan dengan kondisi yang tadi itu. Nah, baik. Sementara saya ini memang sengaja melive-kan di Facebook karena memang ada permintaan beberapa orang sahabat, tapi ini baterainya di HP sudah mau habis ini. Sebentar.
Baik, saya coba lagi untuk mengulas sedikit ya, biar bisa lebih terang hal ini. Dan ini penting saya kira untuk kita bisa menangkap bagaimana cara Al-Ghazali dalam apa namanya memanage akal dan hissi indera yang dimilikinya itu untuk menemukan yang hak, yang benar itu. Nah, kan tadi beliau mencoba untuk membuat satu dialog, ya dialog yang dikhayalkan begitu, mahsus atau indra, ya indra yang 5 itu, setelah indra yang 5 itu diabaikan atau dianggap lemah dan rapuh karena memang ada yang salah penilaiannya, seperti tadi itu mata salah menilai bintang yang dikatakannya kecil padahal sesungguhnya adalah besar. Yang menyalahkan kan adalah logika atau akal. Berarti akal dalam hal ini lebih kuat daripada indra, ya, lebih kuat akal lagi. Tapi ketika Al-Ghazali ingin berpindah kepada akal, ingin menjadikan akal sebagai tumpuan, sebagai tempat bergantung lah begitu. Nah, mahsus atau indra berkata kepada Ghazali, "Wahai Ghazali, kenapa engkau begitu percaya kepada akal sekarang? Kan sangat boleh jadi akal pun ternyata juga salah, seperti aku salah tadi. Boleh jadi saja ada satu kekuatan yang jauh lebih kuat daripada akal, di mana nanti kekuatan itu akan mengatakan bahwa akal salah dalam hal ini. Seperti halnya akal tadi mengatakan aku salah dalam hal ini." Nah, begitu. Nah, dan ini diperkuat dengan contoh mimpi, ya, mimpi. Di mimpi itu kan kita melihat sesuatu itu nyata. Kita merasakan kadang kegembiraan, kesedihan begitu. Dan itu kita merasakan ketika itu adalah nyata adanya. Pas kita bangun, barulah kita tersadar bahwa ternyata itu tidak nyata. Itu semuanya hanyalah mimpi, kan begitu. Tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, kata Indra kepada Ghazali, ini dialog yang beliau coba karang, beliau coba munculkan. Mana tahu, atau boleh jadi saja, apa yang engkau lihat sekarang sebagai hal yang nyata, dengan hukum logika engkau itu, ternyata itu semuanya adalah mimpi belaka. Yang ketika engkau bangun nanti, engkau akan menyadari bahwa itu semuanya batil. Itu semuanya itu la aslalah, tidak ada dasarnya. Nah, tetap letakkan kemungkinan itu, bahwa sangat boleh jadi, sangat mungkin apa yang sekarang engkau katakan sebagai hal yang pasti, hal yang tidak bisa dibantah, begitu, yang benar, yang kokoh, sangat boleh jadi itu semuanya hanyalah mimpi. Seperti halnya engkau ketika bermimpi menganggap hal-hal itu yang engkau alami mimpi itu adalah nyata. Pas engkau bangun, baru engkau sadar bahwa semua itu tidak nyata. Nah, sangat mungkin juga engkau nanti pas bangun dari mimpi sekarang ini, baru sadar bahwa apa yang sekarang engkau katakan itu benar, ternyata adalah semuanya ilusi. Nah, semuanya adalah ilusi dan batil, begitu. Nah, jadi ini beberapa metode Al-Ghazali dalam membangun satu dialog diri untuk menemukan yang benar itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Itu sekedar penjelasan tambahan untuk menyederhanakan apa yang tadi oleh Ghazali dijelaskan dalam kitabnya ini. Nah, fa idza waradat tilkal halah tayaqqanta anna jami'a ma tawahamta bi aqlika khayalatun la hasila laha. Kalau seandainya kondisi itu datang, kondisi yang tadi dikatakan adalah sesuatu yang itu seperti terbangun dari mimpi, datang kondisi itu, engkau baru akan yakin bahwa seluruh yang engkau anggap benar dengan akalmu itu ternyata semuanya hanyalah khayalan belaka, la hasilalah, yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada
hakikatnya. Wala'alla tilkal halatu ma yadda'ihi as-sufiyah annaha halatuhum. Dan boleh jadi saja kondisi itulah yang dianggap atau yang diklaim oleh kalangan sufi sebagai kondisi mereka. Nah, ini sedikit kita tambahkan. Kalau kalangan-kalangan katakan Mu'tazilah atau filosof pemikir menggunakan logika mereka, sementara kalangan-kalangan banyak dari ulama menggunakan nas-nas. Nah, kalangan sufiyah, tasawuf, ahli sufi kan menggunakan hati mereka, menggunakan rasa mereka, wijdan. Ya, kita belum akan masuk kepada komparasi mana yang paling tepat ya antara metode filosof atau pemikir dan metode sufiyah. Tapi ini kan sebagai satu hipotesa saja. Nah, sangat boleh jadi kondisi yang tadi itu, kondisi terbangun dari mimpi itu, ya tadi sebagai perumpamaan itu, itulah kondisi yang diklaim oleh kalangan sufi sebagai kondisi yang mereka alami, kan gitu. Karena mereka memang bicara menggunakan bahasa-bahasa wijdan, bahasa-bahasa rasa, gitu ya. Idh yaz'umuna, ketika mereka mengklaim annahum yushahiduna fi ahwalihim allati lahum, bahwa mereka itu menyaksikan kondisi-kondisi yang sedang mereka rasakan. Jadi mereka tidak hanya melihat, mereka tidak hanya memikirkan, mereka menyaksikan langsung kondisi yang mereka alami itu. Ya, ini kalau kita coba perhatikan ke sebuah hadis, seorang sahabat Nabi bernama Harithah. Kan oleh Nabi ditanya oleh Rasulullah kepada Harithah, "Ya Harithah, kaifa haluk?" Harithah, gimana kabarmu sekarang? Apa kata Harithah? Jawaban beliau, jawabannya yang sangat pede begitu. Asbahtu mu'minan haqqan ya Rasulullah. Saya dalam kondisi yang beriman, mukmin yang hakiki ya Rasul, kata Harithah. Apa kata Rasulullah? Unzur ma taqulu ya Harithah. Hati-hati ngomong itu, kalau bahasa kitanya. Jangan sembarang ngomong. Apa tanda imanmu dalam kondisi yang paripurna, kondisi yang hakiki? Kau mengatakan engkau mukmin yang hakiki, itu apa buktinya? Apa kata Harithah? Ya Rasulullah, saya ketika melihat ke langit, saya seolah-olah melihat arasy Allah itu tampak. Dan saya akan melihat ahli surga sekarang sedang berziarah, saling berziarah. Ahli neraka sedang menjerit kepedihan di neraka itu. Apa kata Rasulullah? Arafta falzam. Ya, abdun nawarallahu qalbahu arafta falzam. Harithah, engkau seorang hamba yang telah Allah sinari hatinya. Allah terangkan hati engkau. Engkau tahu, maka berpeganglah komitmen itu. Falzam. Berarti Harithah tidak hanya memikirkan, tapi juga melihat langsung kondisi itu. Walaupun dengan penglihatan mata hati ya, bukan dengan mata yang di kepala ini, mata hati begitu. Itulah kondisi yang oleh kalangan sufi dikatakan kondisi mereka, kondisi musyahadah. Kondisi musyahadah, penyaksian. Idghasu fi anfusim, ketika mereka menyelami diri mereka. Mereka menyelami diri mereka. Wa ghabu an hawasihim, dan mereka kemudian hilang dari indera mereka. Nah, ini bahasa-bahasa sufi begitu ya. Ghiyab, mereka hilang dari indera mereka. Artinya mereka tidak lagi peduli dengan apa yang dilihat, apa yang didengar. Mereka sudah masuk ke dalam diri yang paling dalam. Nah, itu nanti akan munculnya musyahadah itu. Ahwalan la tuwafiqu hadhil maqulat. Kondisi-kondisi yang tentu tidak bisa termakan atau terjamah oleh akal. Kondisi-kondisi yang tidak sejalan dengan logika. Tidak bisa juga. Makanya sebenarnya banyak orang yang mengkritik kalangan sufi, ya tentu ada ya, dan banyak hal yang juga harus dikritik dari sebagian kalangan sufi. Kita juga harus akui ada beberapa penyimpangan. Tetapi mengkritik kalangan sufi dengan menggunakan bahasa logika itu tidak sepenuhnya tepat. Kenapa? Karena mereka menggunakan pendekatan yang berbeda. Pendekatan sufi, pendekatan wijdani, pendekatan rasa, bukan pendekatan akli, logika. Tidak bisa. Maka memahami mereka dengan pendekatan logika semata itu tidak tepat. Mereka bukan aklaniyun, bukan orang-orang yang mendewakan logika.
Ya, mereka menggunakan wijdaniyun, syu'ur begitu. Jadi sulit kalau dipahami apa yang mereka sampaikan, yang mereka ucapkan, yang mereka ajarkan dengan bahasa logika sulit. Nah, itu. Wala'alla tilkal halatu hiyal maut, dan boleh jadi kondisi itu adalah kematian. Apa artinya? Boleh jadi, ini kan baru boleh jadi nih ya, ini juga bukan sebuah hal yang pasti, tapi kan hipotesa baru ini, iftiradat. Boleh jadi kondisi yang sekarang kita anggap sebagai kondisi terjaga ini sesungguhnya adalah kondisi tidur yang terjaganya nanti, yang bangunnya adalah kematian. Gitu. Jadi sebagaimana halnya kita bermimpi di malam hari, tidur kita, bermimpi kita. Kapan kita terjaganya? Kan di subuh hari katakan ya, di pagi hari kita terbangun. Berarti apa yang kita lihat di mimpi itu sebagai hal yang hakikat, kan itu ternyata adalah palsu ketika kita bangun di pagi harinya. Kita sudah terjaga. Mana tahu saja kondisi kita bangun sekarang ini, kita terjaga ini pun sesungguhnya adalah mimpi. Mimpi yang kita tidak sadari. Kapan terjaganya kita? Ketika kita mati. Barulah semuanya akan terlihat bahwa itu semuanya adalah omong kosong. Semua omong kosong. Ya, itu ada dalam Quran itu sebagai penguatnya kan, bahwa dunia kan hanyalah permainan, senda gurau, mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu saja. Gitu. Dan ada hadis yang oleh Ghazali dinukilkan, walaupun ini sebenarnya oleh para ulama bukan hadis Nabi, tapi ini lebih kepada qaul Ali. Idz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Karena Nabi pernah bersabda, kata Imam Ghazali, hadis ini juga oleh ulama dikaji, dan yang saya juga pernah sedikit mengkaji, hadis ini mauquf bukan marfu'. An-nasu niyamun, manusia itu sesungguhnya semuanya dalam kondisi tertidur. Fa idza matu intabahu, ketika mereka mati barulah mereka terjaga, tersadar. Wah, ini kalau hadis ini sahih ya. Saya juga belum melihat sampai sejauh itu apakah ini sahih atau enggak sahihnya. Tapi kalau sahih hadis ini luar biasa, ini sebagai penguat terhadap apa yang tadi disimpulkan oleh Ghazali, bahwa boleh jadi saja kondisi bangun kita sekarang ini, kondisi kita terjaga, kondisi kita hidup sekarang ini, di mana kita menganggap bahwa hukum akal ini berfungsi dengan baik, ini benar, ini tidak benar, ini kuat. Ternyata itu semuanya adalah tidur. Tidur. Di mana kita menganggap itu semuanya hakikat dan benar. Kapan kita sadar bahwa itu semuanya adalah bohong, adalah palsu? Ketika kita terbangun. Kapan itu? Pas mati. Pas mati baru sadar bahwa semua itu adalah omong kosong. Nah, ini kan luar biasa, ini bisa membuat kita jadi berpikir panjang. Iya juga ya. Iya juga berarti. Mana tahu nanti apa yang kita sekarang perjuangkan, kita anggap sebagai hal yang benar, mati-matian kita, itu semuanya adalah bohong belaka, gitu. Apalagi kalau kita hanya mengandalkan logika semata. Ini kalau tadi indra saja kita bisa katakan salah dengan menggunakan logika. Nah, sekarang bisa jadi logika pun dikatakan salah ketika kita ada di kondisi terbangun, terjaga, yaitu kematian. Nah, gitu. Baik. Fala'alla hayatud dunya naumun bil idhafati ilal akhirah. Boleh jadi saja kehidupan dunia ini adalah tidur jika dibandingkan dengan akhirat. Sangat boleh jadi kehidupan dunia ini adalah tidur ketika kita lihat ke akhirat, gitu. Jadi akhirat itulah yang bangun sesungguhnya. Adapun dunia ini dengan segala yang di dalamnya, kondisinya, hukum-hukumnya, logikanya, indranya, itu semuanya hanyalah tidur. Mimpi kita sekarang ini. Kita bermimpi sekarang ini. Kapan kita bangunnya nanti? Ketika sudah mati. Mana bangun yang hakiki? Adalah akhirat. Hari kiamat nanti baru itu bangun yang sesungguhnya.
Fabasarukal yauma hadid, kata Allah dalam Al-Qur'annya kan, maka pandangan engkau di hari itu sangat tajam. Di sini di dunia ini kita tertutup. Pandangan kita tertutup, tertipu kita kebanyakan gitu. Fa idza mata zaharat lahul asya', ketika seseorang mati maka akan tampaklah segala sesuatu ala khilafi ma yushahiduhul an, berbeda dengan apa yang dilihatnya sekarang. Ketika seseorang mati, meninggal dunia, akan tampak baginya banyak hal berbeda dengan apa yang disaksinya sekarang. Itu tuh berbeda kan, sudah beda dimensi, sudah beda dunia. Dunia bumi ini katakan kan tentu punya juga hukum-hukum undang-undang yang itu hanya pas di dunia saja. Tapi alam barzakh, alam maut kan beda lagi undang-undang yang berlaku di sana, tidak bisa disamakan dengan dunia. Wa yuqalu, ini di ayatnya, wa yuqalu lahu 'inda dzalik, dan dikatakan kepada dia ketika itu, fakashafna 'anka ghita'ak fabasarukal yauma hadid, maka kami bukakan, kami singkapkan dari engkau tutupan engkau, kami singkapkan dari engkau tutupan engkau yang menutupi engkau, fabasarukal yauma hadid, maka pandanganmu hari ini tajam sekali. Nah, jadi ini harusnya membuat kita berpikir panjang, merenung, ya. Jangan-jangan apa yang kita perjuangkan habis-habisan, kita kadang mau berdebat dengan semua orang, kita mau, kalau kata orang Minang, bakari hurik mariah, apa istilahnya itu, lupa saya. Artinya memang sampai bertengkar begitu, hanya untuk hal-hal yang sesungguhnya itu hanyalah mimpi belaka. Itu batil belaka, omong kosong belaka. Kita mempertahankan harga diri, kadang-kadang mempertahankan gengsi, mau bertengkar, mempertahankan apa yang kita ingin kejar. Pas ketika kita mati, kita akan sadar bahwa semua itu adalah omong kosong belaka. Semua itu adalah bohong belaka. Tidak perlu untuk terlalu untuk dipegang kuat-kuat. Tentu ini berbeda dengan akidah yang sudah jelas ya. Kita tentu akan bedakan mana yang memang itu dalam kategori masuk di sana asyak, keraguan ya, bahkan pun juga dalam hal akliyat, dan mana yang memang sudah pasti. Kalau kita juga ragu dalam akidah, itu yang berbahayalah hidup kita kan. Baik. Falamma khatarat li hadhil khawatir inqadahat fin nafsi, maka ketika terbersit dalam diri saya hal-hal yang tadi itu tentang dialog antara mahsus dengan nafs, dengan diri, kemudian ternyata akal pun juga tidak sekuat yang diduga pada awalnya, juga mengenai mimpi dan bangun, tentang dunia ini sesungguhnya adalah mimpi saja atau tidur saja, kapan nanti orang akan bangun ketika dia sudah mati gitu. Inqadahat fi nafsi, maka terdetik dalam diri saya, kata Ghazali, muncullah semacam satu kerisauan begitu. Hawaltu lidzalika ilajan falam yatayassar, saya pun mencoba untuk mengobati diri saya. Jadi dari perenungan itu membuat Al-Ghazali tidak tenang. Beliau menjadi resah. Jangan-jangan semua yang telah beliau dapatkan, yang beliau pegang, yang beliau katakan perjuangkan, itu semuanya adalah mimpi saja belaka. Dan itu semuanya adalah batil begitu. Nanti ketika sudah meninggal, nampak yang hakikinya, ternyata itu semuanya tidak berhak dan tidak layak untuk diperjuangkan. Nah, kan sia-sia belaka kehidupan ini. Tanpa tahu kita mana yang berhak untuk diperjuangkan, mana yang tidak berhak diperjuangkan. Nah, ini membuat beliau menjadi tidak tenang, dan beliau berusaha mengobati itu, berusaha untuk mengendalikan perasaannya atau mencari obatnya. Falam yatayassar, maka belum ada lagi obatnya, kata beliau. Belum ada. Idz lam yakun daf'uhu illa bidalil, karena untuk mengobati keraguan itu harus dengan dalil, dengan argumentasi yang kuat. Walam yumkin nasbu dalilin illa min tarkibil ulumil awaliyah, dan tidak akan mungkin untuk menegakkan dalil, membuat dalil atau mengemukakan dalil kecuali dengan menyusun tarkib ya,
menyusun ilmu-ilmu yang pokok-pokok dulu. Jadi ini kan sudah masuk ke dalam dunia mantik ini, bagaimana cara kita menyusun dalil. Ada namanya muqaddimah kubra, muqaddimah sughra, ada natijah, kan begitu. Seperti halnya dalam kita yang pernah belajar mantik dulu ya. Setiap manusia akan mati. Itu kan muqaddimah kubra namanya. Rani adalah manusia, itu muqaddimah sughra. Apa natijahnya? Rani akan mati. Begitu. Mau Rani ya. Jadi contoh Rani di sini. Itu kan contoh saja. Itu cara menyusun dalil kan begitu. Muqaddimah kubra, muqaddimah sughra, dan natijah. Setiap katakan setiap yang manis disukai. Itu kan muqaddimah kubra. Gula manis, muqaddimah sughra. Apa natijahnya? Apa hasilnya? Gula disukai. Nah, kan gitu. Enak kalau kita belajar matematik itu enak. Kita diajak untuk berpikir secara lebih runut dan lebih sistematis. Nah, jadi untuk mengusir atau untuk menerapi, mengobati kerisauan itu kan harus dengan dalil. Dan dalil harus dengan menyusun ulum al-awaliyah. Ada ilmu-ilmu dasar yang harus dikuasai dulu. Ilmu-ilmu yang sudah diyakini kebenarannya gitu. Fa idza lam takun musallamatan lam yumkin tartibu ad-dalil. Kalau tidak ada ilmu yang musallamah, ilmu yang diyakini sejak dari dasarnya, maka tidak akan mungkin bisa disusun dalil. Ya, ada setiap penyusunan dalil itu ada dulu namanya musallamah. Apa itu musallamah? Sesuatu yang dapat diterima secara logika dengan mudah. Gitu. Itu dikatakan seperti hukum akal itu kan musallamah namanya itu. Fa'adhala hadzal da', maka penyakit ini semakin menjadi-jadi. Wadama qariban min syahraini, sampai berlangsung lebih kurang 2 bulan. Bayangkan, 2 bulan lamanya Al-Ghazali merasakan kerisauan, keresahan, kegundahan, kegalauan tentang masalah ini. Ketika beliau memikirkan begitu, apa yang bisa dipegang coba? Memegang hukum indra, begitu modelnya. Mata saja bisa salah. Hukum akal, begitu pula modelnya ketika dihadapkan dengan permisalan mati dengan hidup atau bangun dengan terjaga. Luar biasa membuat beliau menjadi tidak sehat. Wadama qariban min syahraini, berlangsung selama 2 bulan. Ana fihima ala madhhabis safsatah bihukmil hal. Selama 2 bulan itu kata beliau, saya seperti orang yang sufsatai. Ya, tadi kita sudah semakin di awal tadi apa sufsatai? Orang yang gemar berdebat saja tanpa mencari yang benar gitu ya. Saya seperti orang yang bermazhab sufsatain gitu. Secara hakikatnya ya, walaupun beliau tidak mengatakan begitu ya, la bi hukmin nutqi wal maqal, bukan secara pengucapan. Beliau tidak berdebat juga dengan orang lain, tapi seakan-akan beliau sampai pada kondisi seperti itu, sufsatai. Tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Jawaban yang membuat dirinya tenang. Terus dalam keraguan, dalam pencarian begitu. Hatta syafallahu ta'ala min dzalikal marad, sampai Allah kemudian menyembuhkan saya dari penyakit itu. Wah, ini penyakit berbahaya, penyakit yang luar biasa ini, karena berdampak kepada akhirat. Ya, keraguan dalam segala hal. Wa'adatin nafsu ila sihah wal i'tidal, maka kemudian diri pun kembali sehat dan kembali normal lagi. 2 bulan lama beliau merasakan beratnya penyakit itu. Penyakit keraguan, penyakit tanda tanya, penyakit tidak menemukan jawaban yang memuaskan, yang menenangkan gitu. 2 bulan lamanya. Wa raja'at ad-daruriyatu al-aqliyatu maqbulatan mausuqan biha ala amnin wa yakin, dan kembalilah hal-hal yang daruri yang tadi bersifat logika itu, seperti penambahan, pengurangan itu ya, kembali lagi dapat diterima oleh diri dan dapat lagi dipercaya begitu, dengan perasaan aman dan